Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 30 KKN BBM 64 Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan penyuluhan mengenai COVID-19. Teman-teman mau tahu tidak bagaimana sejarah singkat COVID-19 itu? Menurut buku praktis penyakit COVID-19 yang ditulis oleh Profesor Dr. Sutaryo SPAK dan kawan-kawan, sejarah dari COVID-19 itu dimulai pada bulan Desember tahun 2019, di mana terjadi kejadian luar biasa, yaitu kasus radang paru-paru pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok, yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar virus corona yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Tepat pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization atau WHO secara resmi mengumumkan penamaan baru untuk virus tersebut dengan nama SARS-CoV-2 dan nama penyakit dari virus tersebut yaitu Coronavirus Disease 2019 atau biasa disebut COVID-19. Apa aja sih penyebabnya? Nah, untuk penyebab dari COVID-19 ini adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Ada 4 genus yaitu Alpha coronavirus, Beta coronavirus, Gamma coronavirus, dan Delta coronavirus. Sebelum adanya COVID-19, ada juga 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV229E Alpha coronavirus, HCoV-OC43 Beta coronavirus, HCoV-NL63 Alpha coronavirus, HCoV-HKU1 beta coronavirus, SARS-CoV beta coronavirus, dan MERS-CoV beta coronavirus. Untuk cara penularannya, COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet atau percikan air liur. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5-10 mikrometer. Penularan dari droplet ini sendiri terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan seperti batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa mulut dan hidung atau konjungtiva pada mata. Penularannya juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi, teman-teman. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang-orang terinfeksi, seperti alat kesehatan stetoskop atau termometer dan alat sehari-hari seperti gagang pintu dan juga handphone. Bagaimana sih gambaran klinisnya? Jadi, gejala COVID-19 yang paling umum itu ada demam, rasa lelah, dan batuk kering. Tapi pada beberapa pasien mungkin juga mengalami rasa nyeri, sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau juga ruam pada kulit. Di sini ada 4 pembagian kasus nih teman-teman. Yang pertama ada kasus suspek atau dulu disebut PDP, yaitu seseorang yang menderita ISPA, lalu 14 hari terakhir ke wilayah yang ada transmisi lokal, punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi, dan orang dengan ISPA atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit tanpa penyebab lain. Yang kedua ada kasus probable. Di sini orang yang diyakini sebagai suspek dengan ISPA berat atau gagal nafas akibat alveoli paru-paru penuh cairan atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR. Yang ketiga ada kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus, penyebab dan menderita penyakit COVID-19 dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Pada kasus konfirmasi COVID-19 ini dibedakan menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu dengan gejala atau simptomatik, dan yang kedua tanpa gejala atau asimptomatik yang biasa kita sebut sebagai OTG. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu ada kontak erat atau biasa disebut ODP. Kontak tatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter dan jangka waktu 15 menit atau lebih, melakukan sentuhan fisik secara langsung, atau orang yang memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Nah, untuk pencegahannya sudah pada tahu atau belum? Untuk pencegahannya di sini ada 6. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air.
Yang kedua, bekerja, belajar, dan beribadah cukup di rumah saja. Yang ketiga, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Yang keempat, jaga jarak serta hindari kerumunan. Yang kelima, setelah berpergian, segera mandi dan ganti pakaian. Lalu yang keenam, lakukan vaksinasi. Untuk vaksinasi, teman-teman sudah tahu belum? Pemberian vaksinasi ini khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila saat terpapar dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan jika mengalami sakit dan tidak menjadi sumber penularan. Macam-macam vaksin COVID-19 ada 8, di sini ada Sinovac, lalu ada Sinopharm, AstraZeneca, Novavax, Moderna, Pfizer, CanSino, dan Sputnik V. Teman-teman, mau tahu kan cara kerja vaksin dalam tubuh kita? Simaklah video berikut ini. Nah, berikutnya pasti banyak nih dari teman-teman yang bertanya, apakah setelah kita divaksin pasti kebal terhadap COVID-19? Vaksin itu tidak 100% membuat kita kebal terhadap COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Untuk itu, meskipun sudah divaksinasi, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Setelah itu, reaksi apa aja sih yang muncul setelah vaksinasi COVID-19? Untuk reaksinya ada 2, yang pertama reaksi lokal, yaitu seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, dan reaksi lokal lain yang berat seperti selulitis. Yang kedua yaitu reaksi sistemik, seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Apa yang harus dilakukan jika kita mengalami reaksi atau keluhan setelah divaksin? Apabila kita mengalami reaksi atau gejala atau keluhan setelah vaksinasi, teman-teman dimohon untuk tetap tenang. Segera lapor kepada petugas kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan vaksinasi atau ke puskesmas terdekat. Setelah itu, ikuti petunjuk yang telah diberikan oleh petugas. Sekian penyuluhan COVID-19 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga sedikit informasi ini dapat membantu. Terima kasih.